Selamat datang, sobat pendengar, di Ruang Kata, tempat di mana setiap cerita hidup kembali melalui kata-kata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah penuh emosi tentang drama rumah tangga, perselingkuhan, cinta, pengkhianatan, hingga perjuangan menyembuhkan luka hati. Setiap episode bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga penuh pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Namaku Aruna Pramesti, 26 tahun. Aku lahir dan besar di Banyumas, di sebuah rumah kecil yang dikelilingi pohon jambu dan suara ayam setiap pagi. Ayahku seorang guru SMP, sedangkan ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Hidup kami sederhana, tapi penuh kasih dan kejujuran. Sejak kecil aku diajarkan untuk tidak iri pada orang lain, untuk selalu menghargai setiap rezeki, sekecil apapun bentuknya. Hidupku berubah total setelah aku menikah dengan Raka Wiratama, seorang pria yang bukan hanya baik hati, tapi juga berasal dari keluarga terpandang di Jakarta. Raka adalah adik dari Raisa Wiratama, direktur utama perusahaan properti besar, Wiraland Group, nama yang bahkan sudah dikenal di luar negeri. Aku tahu dari awal, dunia Raka berbeda jauh dari duniaku. Ia lulusan luar negeri, terbiasa dengan pergaulan kelas atas, sedangkan aku hanya gadis kampung yang baru pertama kali naik pesawat ketika hendak menikah. Meski begitu, Raka tak pernah mempermasalahkan latar belakangku. Katanya, justru kesederhanaanku yang membuatnya jatuh cinta. Tapi tidak semua orang berpikir demikian. Sejak pernikahan kami, aku tahu satu orang yang paling menentang hubungan ini, Raisa, kakak perempuannya. Raisa adalah tipe wanita karir sempurna, cantik, cerdas, dan dingin. Tatapannya tajam, senyumnya tipis, dan setiap kata-katanya seperti sudah diukur untuk menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Pertemuan pertamaku dengannya sudah cukup meninggalkan kesan pahit. "Jadi ini Aruna?" katanya sambil menatapku dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu kerja di mana?" "Sekarang berhenti, Kak. Setelah menikah, aku..." "Oh, aku mengerti," potongnya sambil tersenyum miring. Perempuan dari kampung biasanya memang lebih suka di rumah. Aku hanya bisa tersenyum kikuk. Raka yang berdiri di sampingku menatapnya dengan wajah kesal. Tapi Raisa seolah tak peduli. Sejak saat itu, aku tahu, hubungan kami tidak akan mudah. Setiap kali keluarga besar Wiratama mengadakan acara, aku selalu merasa seperti tamu yang tak diundang. Semua orang berpakaian elegan, berbicara tentang bisnis, saham, dan politik. Sedangkan aku hanya bisa menatap sambil berusaha mengikuti. Kadang, aku merasa seperti anak kecil yang tersesat di antara orang dewasa. Namun, aku tidak pernah menyesali pilihanku. Aku mencintai Raka, dan bagiku itu sudah cukup. Aku berusaha menyesuaikan diri, belajar berbicara dengan sopan, belajar tentang dunia bisnis, bahkan mengambil kursus singkat keuangan daring hanya agar aku tidak terlihat bodoh di depan keluarga suamiku. Tapi sekeras apapun aku mencoba, pandangan Raisa tak pernah berubah. Setiap kali kami duduk bersama di meja makan keluarga, ada saja sindiran halus yang ia lontarkan. "Lucu ya, Raka," katanya suatu malam, sambil meneguk wine dengan angkuh. "Kamu lulusan luar negeri, tapi istrinya lulusan universitas pinggiran." Aku menelan ludah, tersenyum kecil, menunduk. Dalam hatiku, kata-kata itu seperti pisau yang perlahan masuk tanpa suara. Raka meraih tanganku di bawah meja, menatap kakaknya dengan tajam. "Kak, tolong jaga ucapan." "Aku cuma bercanda," jawab Raisa santai, tapi matanya menatapku penuh penilaian. Setelah acara selesai, aku dan Raka pulang dalam diam. Di dalam mobil, Raka menggenggam tanganku. "Aku minta maaf atas Kak Raisa." "Tidak apa-apa, Mas," jawabku pelan. Mungkin dia belum terbiasa. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu bukan sekadar belum terbiasa. Raisa memandangku rendah karena aku tak berasal dari dunia yang sama. Yang tidak ia tahu, di balik kesederhanaanku, aku memiliki sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan.
sebuah kemampuan, pengalaman, dan koneksi yang selama ini kusembunyikan. Aku tidak ingin dipandang karena prestasi atau uang. Aku hanya ingin diterima apa adanya. Namun, hari-hari berikutnya membuktikan bahwa kesabaranku akan diuji. Aku tidak tahu bahwa kelak, perempuan yang menyebutku ipar rendahan, itulah yang akan berlutut memohon bantuanku, dan dunia akan menyaksikan bagaimana roda nasib berputar begitu cepat. Hari itu, aku masih Aruna yang sederhana, gadis kampung yang mencoba menyesuaikan diri di antara keluarga kaya raya. Tapi takdir sudah menyiapkan panggung besar untukku. Dan ketika waktu itu tiba, aku akan menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh cara seseorang berdiri setelah dijatuhkan. Hari itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah tahu akan ada hati yang terluka. Aku dan Raka melangkah masuk rumah besar keluarga Wiratama di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah megah dengan lantai marmer mengilap. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit tinggi, dan aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Semuanya terasa asing bagiku. Kunjungan kali ini untuk menghadiri makan malam keluarga besar. Raisa yang mengundang. Katanya untuk menjaga silaturahmi. Tapi aku tahu, setiap undangan darinya lebih terasa seperti ujian ketabahan. Aku datang dengan mengenakan baju sederhana berwarna krem dan kerudung polos. Di tanganku, sebakul puding karamel buatan sendiri. Aku ingin memberi kesan baik, sesuatu yang manis, setidaknya. Sejak kecil, ibuku selalu bilang, bawa sesuatu dari tanganmu sendiri, bukan dari dompetmu. Maka itulah yang kulakukan. Ketika aku menaruh puding itu di meja makan besar yang penuh dengan makanan mewah, daging impor, seafood segar, dan wine berlabel asing, suara tawa kecil terdengar dari ujung meja. Raisa menatapku dengan senyum miring yang sudah sangat ku kenal. Ipar rendahan bawa makanan murahan, katanya dengan nada cukup keras untuk membuat semua kepala menoleh. Kamu pikir ini acara arisan RT? Beberapa orang tersenyum canggung. Ada yang menunduk pura-pura sibuk mengambil makanan. Tak seorang pun menegur Raisa. Ibunya hanya menghela napas pelan, seolah sudah terbiasa dengan sikap itu. Aku berdiri kaku, mencoba menahan getar di tangan. Aku cuma ingin bawa sesuatu yang kubuat sendiri, kataku pelan. Ya. Raisa menyahut sambil tersenyum lebar. Lucu juga lihat kamu masih punya waktu masak sendiri. Kalau di dunia bisnis, waktu adalah uang, Aruna. Tapi ya, mungkin di kampung lain. Tawa kecil kembali terdengar dari sudut meja. Suasana makan malam itu berubah jadi sirkus ejekan yang halus tapi kejam. Raka yang duduk di sampingku menggenggam tanganku di bawah meja. Sabar, sayang, bisiknya. Aku hanya mengangguk, tapi tenggorokanku terasa kering. Setiap sendok nasi terasa seperti menelan batu. Aku mencoba tetap tersenyum, menatap piringku, menahan air mata agar tidak jatuh. Aku tahu, jika aku menangis, Raisa akan merasa menang. Di tengah hiruk-pikuk pembicaraan tentang saham, proyek properti, dan investasi luar negeri, aku hanya diam. Tidak ada yang tahu bahwa di balik diamku, ada badai yang kutahan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kerudung polos dan baju sederhana ini, aku menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari semua yang mereka bicarakan malam itu. Aku adalah kepala konsultan keuangan dari Eco City Nusantara, sebuah proyek nasional yang sedang diburu banyak perusahaan besar, termasuk Wiraland Group, perusahaan milik Raisa sendiri. Proyek itu bernilai 10 triliun rupiah, dan aku yang memegang keputusan akhir siapa yang akan menjadi mitra lokalnya. Ironis, bukan? Perempuan yang ia hina sebagai ipar rendahan, ternyata memegang kendali atas nasib perusahaannya sendiri. Raka belum tahu seluruhnya tentang posisiku. Ia tahu aku pernah bekerja di luar negeri, tapi tidak tahu sejauh mana peranku dalam proyek besar itu. Aku sengaja merahasiakannya, karena aku ingin dikenal sebagai Aruna istrinya, bukan Aruna si profesional yang punya kekuasaan. Namun malam itu, kata-kata Raisa seperti membangunkan sesuatu dalam diriku. Luka yang tadinya hanya perih berubah menjadi bara kecil. Aku tidak ingin membalas dengan amarah, tapi aku tahu, Tuhan selalu punya cara menegakkan keadilan.
dengan caranya sendiri. Setelah makan malam selesai, aku berpamitan lebih dulu. Saat berjalan keluar, kudengar Raisa tertawa kecil di belakangku. Entah mengejek atau sekadar merasa puas telah membuatku diam. Tapi di langkah-langkahku yang pelan meninggalkan rumah besar itu, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan membalas dengan dendam, tapi dengan bukti. Suatu hari, Raisa akan tahu bahwa tidak ada manusia yang benar-benar rendahan, hanya karena ia lahir di tempat sederhana. Dan ketika hari itu tiba, ia akan melihat sendiri bahwa kesombongan bisa menjadi awal dari kehancuran. Malam itu aku menatap keluar jendela mobil, melihat lampu kota berpendar indah di balik kaca. Raka menggenggam tanganku lagi. "Kamu kuat." "Aku kuat," jawabku pelan. "Tapi suatu hari, aku ingin dia tahu siapa aku sebenarnya." Dan di dalam hati, aku tahu, malam itu bukan sekadar makan malam keluarga. Itu adalah awal dari kebangkitan. Sebuah luka kecil yang kelak menjadi kekuatan besar, dan titik balik hidupku yang takkan pernah sama lagi. Sebelum menikah dengan Raka, hidupku jauh dari kata sederhana. Aku bekerja sebagai konsultan keuangan senior di Singapura, menangani proyek-proyek besar yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Di dunia profesional, aku dikenal bukan sebagai Aruna Pramesti, melainkan Aruna P. Mahendra, nama yang kuambil dari nama tengah dan nama ayahku. Nama itu menjadi semacam tameng. Aku tidak ingin popularitas atau kesuksesanku diketahui oleh siapapun setelah menikah. Aku ingin menjadi istri yang sederhana, bukan perempuan yang menakutkan bagi keluarga suami karena pengaruh dan posisiku. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Raka. Namun, ternyata hidup tidak sesederhana itu. Dunia yang dulu kutinggalkan perlahan menarikku kembali ketika sebuah proyek besar bernama Eco City Nusantara diluncurkan oleh pemerintah dan investor asing. Sebuah mimpi besar, membangun kota hijau pertama di Indonesia yang ramah lingkungan, modern, dan sepenuhnya berkelanjutan. Selama 3 tahun, aku dan timku di Singapura bekerja tanpa lelah, menghitung risiko, menyusun laporan investasi, dan memastikan proyek ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Banyak perusahaan besar di Indonesia yang mengincarnya. Salah satunya adalah Wiraland Group, milik Raisa Wiratama, kakak iparku sendiri. Ketika pertama kali mendengar nama perusahaannya dalam daftar calon mitra lokal, aku hanya bisa tertawa kecil. Dunia ini sempit sekali. Gumamku pada diri sendiri. Raisa tidak tahu siapa di balik nama Aruna P. Mahendra. Ia hanya tahu proyek ini sedang diperebutkan dan menjadi peluang besar bagi perusahaannya yang sedang berusaha memperluas pasar hijau. Aku pun tidak berniat memperkenalkan diri lebih dulu. Aku ingin melihat sejauh mana kesombongan bisa membawa seseorang. Setiap kali aku mengingat ejekan-ejekannya, tentang asal-usulku, tentang pakaianku, bahkan tentang puding sederhana yang kubawa, aku hanya tersenyum getir. Ipar rendahan. Baiklah, kita lihat siapa yang sebenarnya rendah. Raisa. Aku bukan orang yang suka membalas dengan kata-kata. Aku percaya bahwa waktu punya cara untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih tinggi derajatnya. Dan saat itu, waktu seolah sedang mempersiapkan panggung untukku. Di ruang kerja pribadiku yang sederhana namun modern, di lantai 27 gedung tinggi di Marina Bay, aku memandangi layar laptop. Angka-angka berderet di lembar spreadsheet. Rencana investasi 10 triliun rupiah sedang menunggu keputusanku. Dari seluruh kandidat mitra lokal, hanya 2 yang memenuhi syarat akhir, Green Vista Corporation dan Wiraland Group. Jika aku memilih Wiraland, proyek itu akan menjadi sumber kekuasaan baru bagi Raisa. Tapi aku tahu, perusahaan itu punya catatan buruk. Ada laporan pelanggaran lingkungan dan korupsi kecil yang disembunyikan dari publik. Dalam rapat bersama investor utama, aku mengajukan keberatan dengan tenang. Kami tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki integritas dipertanyakan. Eco City harus menjadi simbol pembangunan bersih dan jujur, kataku. Investor mempercayaiku sepenuhnya. Aku diberi hak penuh untuk memutuskan siapa mitra lokalnya. Satu tanda tangan dariku saja bisa menentukan nasib Wiraland Group dan karir Raisa bersamanya. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, menatap langit Singapura yang bertabur lampu. Raka sudah tertidur di kamar,
lelah setelah perjalanan bisnisnya. Aku memandangi foto pernikahan kami di ponsel. Senyum Raka yang hangat membuat hatiku sedikit tenang. Aku tidak ingin balas dendam, tapi aku juga tidak akan membiarkan kesombongan menginjak harga diriku lagi. Aku menulis catatan kecil di jurnal kerjaku. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya, logat bicaranya, atau tempat asalnya. Dunia bisa berubah hanya dengan satu keputusan kecil. Beberapa hari kemudian, aku menerima laporan tambahan dari tim audit tentang Wiraland. Ternyata dugaan penyimpangan dana dalam salah satu proyeknya benar adanya. Bukti-bukti itu cukup untuk membuat perusahaan itu tersingkir secara etis dari persaingan. Aku menutup berkas itu dan menarik napas panjang. Maaf, Raisa, bisikku pelan. Kali ini, bukan aku yang menjatuhkanmu, tapi keserakahanmu sendiri. Dan malam itu aku tahu, rahasia yang kusembunyikan di balik nama Aruna P. Mahendra akan segera terungkap. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa seseorang yang dianggap kecil bisa mengguncang dunia orang-orang besar hanya dengan kejujuran, kecerdasan, dan keberanian. Dalam diam, aku tersenyum. Aku tidak lagi sekadar ipar dari kampung. Aku adalah pemegang keputusan 10 triliun rupiah, dan detik-detik menuju pengungkapan kebenaran itu sudah semakin dekat. Hari itu akhirnya tiba, hari pengumuman resmi mitra lokal untuk proyek Eco City Nusantara, proyek investasi senilai 10 triliun rupiah yang selama berminggu-minggu menjadi pembicaraan media nasional. Ruang ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta sudah disulap menjadi ruang konferensi megah. Layar LED raksasa, karpet merah, dan deretan kursi VIP yang dipenuhi pemimpin perusahaan ternama. Aku datang lebih awal, mengenakan setelan abu-abu lembut dengan kerudung krem. Tidak mencolok, tapi tegas dan profesional. Di dadaku tersemat kartu identitas bertuliskan, Aruna P. Mahendra, Direktur Konsorsium Eco City Nusantara. Setelah bertahun-tahun bekerja di balik layar, akhirnya aku tampil di depan publik. Bukan lagi sebagai Aruna yang dianggap ipar rendahan, tetapi sebagai sosok yang menentukan arah masa depan proyek raksasa negeri ini. Beberapa menit sebelum acara dimulai, mataku menangkap sosok yang sangat ku kenal. Raisa. Ia melangkah masuk dengan penuh percaya diri, mengenakan jas putih berpotongan rapi dan perhiasan berlian yang memantulkan cahaya lampu. Di sebelahnya, dua direktur eksekutif dari Wiraland Group mengikuti dengan wajah tegang tapi berharap. Raisa menyapa beberapa tamu penting, lalu duduk di barisan depan. Aku bisa melihat raut puas di wajahnya. Ia yakin perusahaannya akan dipilih. Raka duduk di sisi kanan ruangan, di kursi tamu undangan. Tatapan matanya hangat, penuh dukungan. Ia tahu ini adalah hari penting bagiku, meski belum tahu kejutan apa yang akan terjadi. Ketika pembawa acara memanggil namaku untuk naik ke podium, langkah-langkahku menggema di ruangan yang tiba-tiba senyap. Aku berdiri di depan mikrofon, menatap wajah-wajah penting itu satu persatu, termasuk Raisa yang tampak mulai menegang. Selamat pagi, ucapku tenang. Saya, Aruna P. Mahendra, Direktur Konsorsium Eco City Nusantara, berterima kasih atas kehadiran Anda semua dalam momen bersejarah ini. Beberapa orang di kursi depan tampak saling berbisik. Raisa menatapku tajam, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, matanya membulat. Anda, Aruna Mahendra?" Suaranya bergetar pelan. Aku menatapnya lembut namun tegas. "Benar. Dan mungkin, nama itu terdengar lebih akrab bagi Anda jika saya tambahkan satu bagian lagi." Aku menatap seluruh hadirin dan melanjutkan dengan suara tenang namun berwibawa. "Saya juga dikenal sebagai Aruna Pramesti Wiratama." Ruangan sontak terdiam. Semua mata kini tertuju padaku dan Raisa. Wajahnya pucat. Ekspresi percaya dirinya lenyap dalam sekejap. Ia menatapku dengan kebingungan, seperti baru saja melihat hantu dari masa lalunya. Aku melanjutkan, menjaga nada suaraku tetap profesional meski hatiku bergetar. Setelah melalui penilaian panjang dan objektif, mencakup aspek etika bisnis, profesionalisme, serta rekam jejak perusahaan, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Wiraland Group sebagai mitra lokal proyek Eco City Nusantara.
Bisikan kaget langsung memenuhi ruangan. Beberapa wartawan yang hadir spontan menunduk mengetik cepat di laptop mereka. Raisa berdiri. Suaranya meninggi. Kau tidak bisa melakukan ini. Proyek ini seharusnya milik Wiralen. Kami yang paling berpengalaman. Aku tetap berdiri tegak, menatapnya dengan tenang. Pengalaman tanpa integritas hanyalah topeng, Ibu Raisa. Kami menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan pelanggaran lingkungan pada proyek sebelumnya. Eco City dibangun atas dasar transparansi dan keberlanjutan, bukan kepentingan pribadi. Raisa terdiam. Wajahnya merah pada menahan amarah. Raka berdiri dari kursinya, menatapku dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Itu istriku. Kudengar ia berkata pelan kepada seseorang di sebelahnya. Aku menatap sekeliling ruangan dan mengakhiri pidatoku dengan suara mantap. Kami percaya bahwa membangun masa depan tidak cukup dengan uang. Diperlukan kejujuran, keberanian, dan hati yang bersih. Karena itu, keputusan kami bersifat final. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Bukan tepuk tangan heboh, tapi perlahan dan penuh hormat. Beberapa eksekutif berdiri, memberi anggukan kecil. Aku menunduk sedikit sebagai tanda terima kasih. Lalu kembali ke tempat dudukku. Raisa berdiri mematung. Matanya berair namun penuh kebencian. Ia mencoba berjalan keluar. Tapi langkahnya goyah. Aku bisa melihat kebanggaannya runtuh di hadapan publik. Dan di detik itu juga, kontrak senilai 10 triliun rupiah batal ditandatangani. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya keputusan bisnis. Tapi bagiku, itu adalah pembuktian bahwa perempuan yang dulu ia hina di meja makan kini memiliki kekuatan untuk menjatuhkan kerajaannya, bukan dengan balas dendam, tapi dengan kejujuran dan kehormatan. Ketika acara usai, aku melihat Raka menghampiriku. Ia memelukku pelan. "Sekarang aku tahu kenapa kamu selalu bilang sabar," katanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum kecil. "Karena waktu selalu berpihak pada yang benar, Mas." Dan di balik kerumunan tamu, Raisa berdiri sendiri, terdiam di bawah cahaya lampu hotel yang kini terasa terlalu terang bagi matanya yang kehilangan kilau. Ruangan itu masih terasa panas bahkan setelah pengumuman selesai. Raisa berdiri dengan wajah merah. Matanya menatapku tajam seolah ingin menelanku hidup-hidup. Tangannya bergetar hebat saat menunjuk ke arahku di depan semua tamu dan wartawan yang masih berkumpul. "Kau tidak bisa melakukan ini, Aruna," serunya lantang. Suaranya bergetar menahan amarah. "Ini proyek keluarga kita. Proyek Wiratama." Aku menatapnya tenang. Meski hatiku ikut berdebar. Semua kamera kini mengarah pada kami berdua. Aku tahu, satu kalimat yang salah bisa menjadi berita besar keesokan harinya. Maka aku memilih kata-kataku dengan hati-hati, namun penuh keyakinan. "Tidak, Kak Raisa. Ini bukan proyek keluarga. Ini proyek negara. Dan saya tidak bekerja untuk keluarga, tapi untuk integritas." Kalimat itu bergema di seluruh ruangan, disambut keheningan panjang yang menyesakkan. Wajah Raisa menegang, matanya berair, tapi gengsinya menahannya untuk menangis di depan publik. Ia menggigit bibirnya, lalu berbalik meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Beberapa tamu berbisik, sebagian menatapku kagum, sebagian lagi terkejut. Aku hanya berdiri tegak, menjaga wajah tetap tenang walau dadaku bergetar hebat. Raka menghampiriku, menggenggam tanganku erat, memberi kekuatan tanpa sepatah kata pun. 2 minggu setelah kejadian itu, media ekonomi nasional dan internasional heboh dengan satu berita besar. Wiralen Group terancam gagal bayar. Kegagalan mereka mendapatkan proyek Eco City senilai 10 triliun rupiah menjadi pukulan telak. Investor yang semula menanamkan modal pada perusahaan itu mulai menarik diri satu persatu. Nilai saham jatuh drastis hingga 40% dalam waktu seminggu. Di media sosial, tagar Wiralen kolapse menjadi trending topik. Para analis menulis opini tentang bagaimana keserakahan dan arogansi bisa menghancurkan perusahaan besar. Raisa yang dulu selalu tampil elegan di televisi, kini menghilang dari sorotan. Wajahnya tak lagi muncul di majalah bisnis yang dulu selalu memuji prestasinya.
Aku tidak pernah merasa bahagia atas kehancurannya. Tapi aku juga tidak menyesal telah bersikap tegas. Keputusan itu bukan dendam, melainkan keadilan. Aku hanya menegakkan prinsip yang selama ini ia remehkan. Sementara itu, Eco City Nusantara justru berkembang pesat. Bersama timku, kami menggandeng mitra baru, Green Vista Corporation, perusahaan yang memiliki visi ramah lingkungan dan transparan. Investor semakin percaya, dan proyek itu menjadi simbol perubahan baru dalam dunia bisnis Indonesia. Setiap hari, aku bekerja lebih keras. Rapat, kunjungan lapangan, hingga diskusi dengan pemerintah pusat menjadi rutinitasku. Tapi di setiap langkah, Raka selalu ada. Ia menemaniku dalam senyap, memastikan aku makan di tengah kesibukan, mengingatkanku untuk istirahat. Aku bangga padamu, Aruna, katanya suatu malam sambil menuangkan teh hangat. Kamu bukan cuma istriku, kamu juga perempuan paling berani yang pernah aku kenal. Aku tersenyum kecil, menatap wajahnya yang lembut diterangi cahaya lampu kamar. Aku hanya ingin menegakkan yang benar, Mas. Aku sudah terlalu lama diam. Namun, di sisi lain kota, Raisa terjebak dalam badai. Para investor menuntut klarifikasi. Karyawan mulai gelisah, dan media terus menekan. Ia berusaha menyelamatkan perusahaannya, tapi setiap langkahnya tampak sia-sia. Orang-orang yang dulu memujanya kini berbalik menjauh. Teman-teman bisnisnya enggan dikaitkan dengan nama Wiralen. Suatu malam, sebuah wawancara eksklusif di televisi memperlihatkan sosok Raisa yang berbeda, tanpa makeup tebal, tanpa perhiasan mewah, hanya seorang wanita yang kelelahan. Saya akui, saya terlalu sombong, katanya dengan suara serak. Saya pikir, dunia ini bisa saya kendalikan. Tapi ternyata tidak. Aku menonton siaran itu dari ruang kerja. Di antara rasa simpati dan getir, aku tahu, itulah titik balik hidupnya. Mungkin untuk pertama kalinya, Raisa benar-benar melihat dirinya sendiri tanpa topeng status dan kekayaan. Beberapa hari kemudian, Raka menerima kabar bahwa keluarga besarnya mulai membicarakan kebangkrutan Wiralen. Ibu mereka jatuh sakit karena stres, dan Raka menatapku dengan mata ragu. Haruskah kita bantu? Tanyanya pelan. Aku diam lama sebelum menjawab. Belum sekarang, kataku akhirnya. Kadang seseorang harus jatuh dulu, supaya tahu bagaimana rasanya berada di bawah. Setelah itu, baru bisa bangkit dengan cara yang benar. Raka mengangguk pelan. Malam itu kami duduk di balkon rumah, menatap langit Jakarta yang penuh lampu kota. Di satu sisi, aku merasa lega karena kebenaran akhirnya berpihak padaku. Tapi di sisi lain, ada bagian dari hatiku yang masih terluka, karena aku tahu, Raisa bukan musuhku sebenarnya. Ia hanya perempuan yang lupa bahwa kesombongan selalu punya harga yang harus dibayar. Dan malam itu, aku berjanji dalam hati, ketika saatnya tiba, aku akan menolongnya. Bukan karena dia kakak iparku, tapi karena aku tahu, tidak ada yang benar-benar menang dalam balas dendam. Kemenangan sejati adalah ketika kita bisa tetap berbuat baik, bahkan setelah disakiti. 3 bulan berlalu sejak kejatuhan besar itu. Dunia bisnis masih membicarakan kehancuran Wiralen Group. Nama Raisa Wiratama, yang dulu identik dengan kesuksesan dan kemewahan, kini menjadi simbol keserakahan dan keangkuhan yang berujung pada kehancuran. Sementara itu, aku semakin sibuk dengan proyek Eco City Nusantara. Kantorku dipenuhi jadwal rapat, pertemuan dengan investor asing, dan presentasi di berbagai kota. Hidupku berjalan cepat, penuh tantangan, tapi hati kecilku tetap menyisakan ruang untuk kenangan masa lalu yang belum selesai. Sore itu, sekretarisku mengetuk pintu ruanganku dengan ekspresi canggung. Bu Aruna, ada tamu yang ingin menemui ibu. Siapa? Bu Raisa Wiratama. Tanganku berhenti di atas meja. Seketika ruanganku terasa hening. Nama itu seperti bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali. Aku menatap ke arah pintu kaca, dan di sana, Raisa berdiri. Bukan Raisa yang dulu ku kenal. Bukan wanita berjas putih dengan tas Hermes dan perhiasan berlian. Kini ia datang dengan baju sederhana,
Wajah pucat tanpa riasan, rambutnya disanggul seadanya. Ia tampak lelah dan kecil. Perlahan aku berdiri, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia melangkah masuk dengan ragu, lalu berhenti beberapa meter dariku. "Aruna," suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Aku salah. Aku kehilangan semuanya. Tolong, bantu aku." Kalimat itu menghantam hatiku seperti gelombang besar. Aku melihat mata yang dulu menatapku dengan penghinaan kini penuh air mata dan penyesalan. Tapi di balik simpati itu, ada juga luka yang belum sembuh. Luka dari ejekan, dari tatapan sinis, dari kalimat ipar rendahan yang dulu ia ucapkan di depan semua orang. Aku menarik napas dalam, mencoba mengatur perasaanku. "Duduklah, Kak," kataku tenang. Ia menunduk, duduk perlahan. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Tubuhnya gemetar halus, seolah menahan tangis. "Aruna, aku tidak punya apa-apa lagi," katanya lirih. "Rumah sudah dijual untuk bayar utang. Saham habis. Orang-orang yang dulu kusebut teman menjauh semua." Ia menatapku dengan mata merah. Aku bahkan harus menyewa mobil untuk datang ke sini. Aku diam, mendengarkannya. Ada rasa iba yang menyelinap pelan-pelan ke dalam hatiku, menembus tembok kebanggaan yang sempat kubangun. Di balik segala kesalahannya, Raisa tetaplah manusia dan kakak dari suamiku. "Kamu mau aku bantu dalam hal apa?" tanyaku akhirnya. Ia menelan ludah. Suaranya bergetar. "Aku ingin mulai dari awal. Aku ingin bekerja. Aruna, aku tahu aku tidak pantas memintanya padamu. Tapi aku tidak tahu harus kemana lagi." Ruangan itu kembali sunyi. Hanya suara jarum jam yang terdengar berdetak di dinding. Aku menatap wajahnya lama, mengingat semua yang terjadi. Dalam kepalaku muncul bayangan. Raisa yang dulu berdiri angkuh di meja makan, tertawa saat aku membawa puding sederhana, dan kini, dia duduk di depanku, menunduk dalam penyesalan. Akhirnya aku berkata pelan, "Aku akan bantu, Kak, tapi bukan untuk mengembalikan kekuasaanmu. Aku bantu supaya kamu belajar berdiri lagi, dengan cara yang benar." Raisa menatapku, terkejut, sebelum akhirnya air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, Raisa Wiratama menangis di hadapanku, bukan karena marah, tapi karena menyerah pada keangkuhannya sendiri. "Terima kasih, Aruna. Aku tidak pantas, tapi terima kasih." Aku mendekat, meletakkan secangkir teh di depannya. "Kita semua pernah salah, Kak, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Yang penting, kamu mau berubah." Ia mengangguk pelan, menghapus air mata. Wajahnya masih sembab, tapi di matanya mulai muncul secercah ketenangan yang baru. Beberapa hari kemudian, aku mempekerjakan Raisa sebagai konsultan keuangan junior di salah satu anak perusahaan Eco City. Aku sengaja menempatkannya di posisi rendah, agar ia benar-benar belajar dari awal, merasakan kerja keras tanpa privilese. Awalnya ia kaku, kikuk, bahkan sempat menolak beberapa kali. Tapi perlahan, aku melihat perubahan. Raisa datang tepat waktu, mulai berbicara sopan pada bawahan, dan belajar mendengarkan orang lain. Raka sempat menatapku dengan heran ketika mengetahui keputusanku. "Kamu yakin, Nah?" Setelah semua yang dia lakukan. Aku tersenyum kecil. "Aku hanya ingin membuktikan, Mas, kalau kebaikan bukan kelemahan." Malam itu, aku menatap keluar jendela kantor yang sudah sepi. Lampu kota berkelip di kejauhan, seperti bintang-bintang kecil di langit Jakarta. Di hatiku, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Aku tidak membalas dendam. Aku menutup lingkaran luka dengan maaf. Dan mungkin, di sanalah letak kekuatan sebenarnya. Bukan saat kita membuat orang lain jatuh, tapi saat kita sanggup menolong mereka berdiri lagi. Musim hujan baru saja datang ketika aku dan Raisa mulai bekerja bersama lagi. Kali ini bukan dalam proyek bisnis, melainkan proyek kemanusiaan. Setelah semua badai yang menimpa, kami sepakat untuk membangun sesuatu yang lebih bermakna,
Rumah layak huni bagi para korban PHK dari perusahaan Raisa yang dulu bangkrut. Ironis, tapi juga indah dalam cara yang tak terduga. Dulu, banyak karyawan Wiralen yang kehilangan pekerjaan tanpa pesangon karena kejatuhan perusahaan itu. Kini, Raisa ingin menebus kesalahannya dengan tangannya sendiri. Aku setuju membantu, bukan karena iba, tapi karena aku percaya, setiap orang berhak punya kesempatan kedua. Hari-hari kami dipenuhi perjalanan ke lokasi proyek di pinggiran kota Bogor. Tanah becek, udara lembab, dan suara tukang yang bekerja tanpa henti. Raisa sering datang dengan sepatu kets sederhana, tanpa jas, tanpa make up. Ia berjalan di antara para pekerja, menyalami mereka satu persatu, mendengarkan keluhan mereka. "Terima kasih, Bu Raisa. Saya tidak menyangka Ibu datang langsung ke lokasi," ujar salah satu pekerja paruh baya. "Justru saya yang berterima kasih," jawabnya lembut. "Saya pernah jadi penyebab banyak dari kalian kehilangan pekerjaan. Sekarang, biarkan saya menebusnya." Aku berdiri tak jauh, memperhatikan dengan hati yang hangat. Wajah Raisa kini bukan lagi wajah seorang wanita angkuh yang dulu selalu memandang rendah. Ada kerendahan hati di sana, dan kesungguhan yang tulus. Perlahan, dinding di antara kami mulai runtuh. Kami mulai berbicara tanpa rasa canggung. Kadang tentang pekerjaan, kadang tentang keluarga, dan kadang tentang masa lalu yang pahit. Suatu sore, di bawah tenda proyek yang diterpa gerimis, Raisa menatapku lama sebelum berkata, "Aruna, aku dulu terlalu sombong. Aku pikir kekayaan bisa membeli segalanya, termasuk rasa hormat. Tapi ternyata aku justru kehilangan semuanya." Aku menatapnya lembut. "Aku juga belajar, Kak. Aku dulu terlalu sibuk membuktikan diri sampai lupa bahwa luka itu bisa menyembuhkan kalau kita mau memaafkan." Kami berdua terdiam. Di depan kami, para pekerja tertawa sambil bercanda, membangun tembok demi tembok rumah sederhana yang akan menjadi tempat tinggal baru bagi puluhan keluarga. Di saat itu, aku sadar, luka lama memang tak bisa dihapus, tapi bisa diubah menjadi cermin yang memantulkan pelajaran hidup. Hubungan kami perlahan membaik. Raisa sering datang ke rumah, bukan lagi dengan gengsi, tapi dengan kehangatan. Ia membantu di dapur, bahkan belajar membuat puding, makanan yang dulu ia hina habis-habisan. Suatu kali, ia datang sambil membawa wadah plastik. "Aku coba bikin puding seperti yang kamu bawa waktu acara keluarga dulu," katanya sambil tertawa malu. "Semoga tidak gosong." Aku terkekeh, mencicipi satu sendok. Rasanya belum sempurna, tapi hatiku penuh. "Lumayan, Kak. Sedikit lagi bisa buka toko." Godaku. Ia tertawa, untuk pertama kalinya dengan tawa yang benar-benar lepas. Aku tahu, di balik tawa itu ada rasa lega karena ia telah menemukan kembali dirinya yang lama hilang. Raka, yang melihat perubahan kami, sering mengamati dari jauh dengan senyum bangga. Suatu malam, ia berkata sambil memandang langit dari balkon, "Kamu bukan cuma istriku, Aruna. Kamu juga orang yang mengajarkan arti kekuatan tanpa balas dendam." Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Aku hanya tidak ingin luka itu menjadi racun, Mas. Kalau dibiarkan, ia akan terus menyakitkan. Tapi kalau dijadikan cermin, ia bisa membuat kita melihat siapa diri kita sebenarnya." Raka menggenggam tanganku. "Dan kamu memilih menjadi cermin yang membuat orang lain belajar." Aku terdiam. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah dari taman belakang. Dalam hati, aku tahu, luka yang dulu membuatku merasa hina kini justru menjadi sumber kekuatan. Luka itu mengajarkanku untuk tidak menilai orang dari asalnya, dan untuk tidak membalas keburukan dengan kebencian. Beberapa bulan kemudian, proyek rumah sosial itu selesai. Puluhan keluarga tersenyum bahagia saat menerima kunci rumah mereka. Raisa berdiri di podium kecil, menyampaikan pidato sederhana dengan suara yang bergetar. "Dulu, saya pernah kehilangan segalanya. Tapi hari ini saya belajar bahwa yang paling berharga bukan kekuasaan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri." Tepuk tangan menggema. Aku berdiri di sampingnya,
Menatap wanita yang dulu menjadi sumber lukaku kini berubah menjadi sekutu dalam kebaikan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia melihat bagaimana hidup bisa berputar sedemikian indahnya. Aku tahu, luka itu tidak akan hilang. Ia tetap ada, seperti bekas luka di kulit yang tidak bisa dihapus, tapi tidak lagi menyakitkan. Kini ia menjadi cermin, pengingat bahwa penghinaan tidak pernah menurunkan derajat seseorang. Justru dari luka itu, aku belajar bangkit, belajar memberi, dan belajar menjadi manusia yang lebih kuat. Dan di cermin itu pula, aku melihat sosok Aruna yang baru, bukan lagi ipar rendahan, tapi perempuan yang berdiri tegak dengan hati yang lapang, memegang kekuatan sejati, kekuatan untuk memaafkan. 1 tahun berlalu sejak badai itu berlalu. Dunia bisnis telah berubah banyak, dan begitu pula hidup kami. Eco City Nusantara akhirnya rampung. Sebuah proyek impian yang dulu hanya ada di atas kertas, kini berdiri nyata sebagai kota hijau pertama di Indonesia. Jalan-jalan dipenuhi pohon trembesi, panel surya berjejer di atap gedung, dan udara terasa segar bahkan di tengah padatnya aktivitas. Hari itu, kami mengadakan upacara peresmian besar-besaran. Undangan datang dari berbagai kalangan, pejabat pemerintah, investor luar negeri, hingga masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya. Spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang di Eco City Nusantara, simbol harapan baru Indonesia," terbentang di depan pintu masuk utama. Aku berdiri di panggung utama bersama timku, mengenakan setelan formal berwarna krem. Di sebelahku, Raka tersenyum hangat, wajahnya penuh kebanggaan. Bukan hanya karena keberhasilanku, tapi karena perjalanan panjang yang telah kami lalui bersama. Mataku menyapu barisan tamu kehormatan. Di sana, duduk seseorang yang dulu menjadi bagian paling rumit dalam kisah hidupku, Raisa Wiratama. Ia hadir bukan sebagai pengusaha besar, bukan dengan kemewahan dan gengsi seperti dulu, tapi sebagai pengurus yayasan sosial yang kini aktif membangun rumah untuk masyarakat kurang mampu. Penampilannya sederhana, blus putih dan kerudung lembut berwarna abu muda. Tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Ketenangan yang tulus. Saat acara berakhir, aku turun dari panggung dan berjalan melewati taman kota yang baru saja selesai dibangun. Langit sore berwarna keemasan. Pantulan sinarnya menyapu gedung-gedung kaca hingga tampak seperti berkilau. Di tengah kerumunan, Raisa berjalan ke arahku. Kami saling bertatapan lama sebelum akhirnya ia membuka suara. Suaranya pelan namun penuh makna. "Kau benar, Aruna," katanya. Kelas seseorang tak ditentukan oleh asalnya, tapi oleh caranya memperlakukan orang lain. Aku tersenyum, menatapnya dengan mata yang tak lagi menyimpan marah. "Dan harga diri," jawabku lembut, "bukan untuk dibeli dengan harta, tapi dibangun dengan hati." Raisa menunduk, lalu tersenyum kecil. Tidak ada gengsi, tidak ada sisa amarah. Hanya 2 perempuan yang pernah saling melukai, kini berdiri berdampingan, tidak sebagai musuh, tapi sebagai 2 manusia yang sama-sama belajar. "Terima kasih, Aruna," katanya akhirnya. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih hidup dalam kesombongan. Dan kalau bukan karena Kak Raisa," jawabku, "aku mungkin tak akan tahu apa arti kekuatan yang sebenarnya." Kami tertawa kecil. Dunia di sekeliling kami terus bergerak. Kamera wartawan, suara tepuk tangan, dan sorak anak-anak yang berlari di Taman Eco City. Tapi untukku, momen itu adalah keheningan paling indah yang pernah ada. Sore semakin larut. Langit berubah dari jingga menjadi ungu lembut. Aku berdiri di balkon gedung utama bersama Raka, memandang kota baru yang berdiri di hadapan kami. Mobil-mobil listrik melintas, taman hijau terhampar luas, dan di kejauhan, matahari mulai tenggelam perlahan. Raka memeluk bahuku dari belakang. "Kamu sudah sampai di sini, Nah," katanya pelan. "Dulu kamu datang ke Jakarta cuma dengan koper kecil dan mimpi besar. Sekarang kamu membangun kota." Aku tersenyum. "Bukan aku yang membangun, Mas. Banyak orang yang ikut berjuang, dan setiap luka yang pernah kita lewati, ikut menuntun ke sini." Raka mengangguk. "Kemenangan ini milikmu, tapi kamu memilih menikmatinya dengan tenang.
Itu yang paling aku kagumi. Aku memandang ke langit yang mulai redup. Dalam hati, aku tahu, ini bukan kemenangan karena menjatuhkan orang lain, tapi kemenangan karena bisa menaklukkan diriku sendiri. Karena bisa berdiri tanpa dendam, bekerja dengan hati, dan memaafkan tanpa harus melupakan. Beberapa hari setelah peresmian, sebuah majalah bisnis ternama menulis artikel panjang berjudul Aruna Pramesti, dari ipar rendahan menjadi simbol integritas. Aku tersenyum membaca judul itu. Dulu, kata rendahan membuatku ingin menghilang. Tapi kini, kata itu menjadi pengingat bahwa kerendahan hati jauh lebih berharga daripada segala bentuk kesombongan. Malam itu, aku berjalan di sepanjang Boulevard Eco City yang diterangi lampu taman. Di antara gedung-gedung hijau dan suara angin yang menenangkan, aku teringat perjalanan panjang yang telah kulewati. Ejekan, air mata, perjuangan, dan akhirnya, kedamaian. Aku menatap langit yang kini bersih tanpa awan. Terima kasih, Tuhan, bisikku, untuk luka yang kau ubah menjadi kekuatan, dan untuk musuh yang kau jadikan saudara. Raka menghampiriku, menggenggam tanganku. Kami berjalan beriringan, menyusuri jalan menuju taman pusat. Di belakang kami, cahaya senja terakhir perlahan memudar di antara bangunan baru yang berdiri megah. Simbol dari perjalanan hidup yang penuh luka, tapi berakhir dengan kedamaian. Aku melangkah pelan bersama Raka, meninggalkan masa lalu, bukan untuk dilupakan, tapi untuk disyukuri. Karena pada akhirnya, kemenangan yang sejati bukan tentang siapa yang lebih tinggi, melainkan tentang siapa yang bisa berdamai dengan hatinya sendiri.